Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada hari ini saya, Eri Fariha, peserta PJJ Pendidikan Multikultural Angkatan keempat asal instansi MTSN 3 Sukabumi, berkesempatan memberikan laporan kegiatan diseminasi pendidikan multikultural pada MGMP, MGP, MGBK, Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Tahap awal kegiatan yang kami lakukan dalam kegiatan diseminasi pendidikan multikultural sebagai tugas dari pelatihan jarak jauh pendidikan multikultural Angkatan keempat. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Widya Suara, berkenan saya menyampaikan laporan kegiatan yang telah saya lakukan. Tahap awal dari kegiatan ini saya melakukan persiapan. Pada tahap persiapan, pertama saya melakukan koordinasi, yakni pertama dengan narasumber lain yaitu Ibu Rika Mulyani yang berasal dari instansi yang sama yaitu MTSN 3 Sukabumi. Kemudian koordinasi kepada pemilik akun, yang mana pemilik akun ini adalah seorang kolega yang merupakan penggerak daripada pemerhati pendidikan inklusi. Beliau memberikan akunnya karena kebetulan ketika saya akan melakukan atau akan menggunakan akun sendiri dan harus dipremiumkan, ketika saya mencoba untuk mempremiumkan ternyata bukan hal yang mudah. Kemudian saya meminjam akunnya dan alhamdulillah beliau berkenan untuk menjadi host dan moderatornya. Kemudian saya melakukan koordinasi dengan bidang seksi pendidikan madrasah dan beliau berkenan untuk memberikan sambutan pada acara pembukaan. Kemudian yang kedua adalah pembuatan ruangan kegiatan Zoom Meeting dan Google Meeting. Pembuatan ruangan kegiatan Pembuatan ruangan kegiatan Zoom Meeting dan Google Meeting ini, kenapa saya bedakan? Karena yang pertama untuk Zoom Meeting, saya gunakan untuk kegiatan diseminasi dengan para guru di MGMP dan MGBK Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Sedangkan Google Meeting saya gunakan untuk melakukan diseminasi pendidikan multikultural kepada siswa saya. Saya katakan perwakilan siswa saya karena pertama, sulit sekali mencari anak yang siap dari segi kuota untuk mau menggunakan aplikasi Google Meeting ini. Yang kedua, merancang susunan acara kegiatan, di mana acara kegiatan atau susunannya dimulai dari adanya acara pembukaan, kemudian setelah acara pembukaan baru ke kegiatan inti, yaitu pemaparan materi yang dilakukan secara panel, kemudian dilakukan lagi tanya jawab. Terakhir adalah closing statement dan penutup dari host dan moderator. Kemudian membuat proposal. Proposal saya lakukan pembuatannya dengan dua opsi. Yang pertama adalah proposal yang digunakan untuk guru, kemudian yang kedua adalah proposal yang digunakan untuk siswa. Yang kelima, saya melakukan pembuatan flyer dan undangan. Untuk undangan ini hanya berupa kata-kata yang kami edarkan di dalam WA dan di dalam akun-akun lain. Kemudian pembuatan surat izin. Surat izin ini diberikan oleh Kepala Madrasah kepada kami berdua, pada saya Eri Fariha dan kepada Ibu Rika Mulyani. Kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak karena hal yang akan kita libatkan atau orang-orang yang akan kita jadikan sasaran merupakan guru-guru yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu, kami memerlukan koordinasi yang cukup banyak dengan beberapa pihak supaya kegiatan kami dapat terrealisasi dengan baik. Adapun flyer yang kami gunakan, yang kami buat untuk melakukan koordinasi, membuat undangan, dan melakukan sosialisasi kepada teman-teman yang ingin ikut kegiatan kami dalam tempo 1 malam. Inilah bentuk flyer yang kami gunakan.
Ini adalah host dan moderator yang pemilik akun, kemudian Bapak Haji Oja Hairusyam sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang alhamdulillah berkenan untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kami. Kemudian ini saya, Eri Fariha, kemudian rekan saya Ibu Rika Mulyani. Selanjutnya, pelaksanaan diseminasi guru. Untuk pelaksanaan diseminasi guru, kami lakukan acara pembukaan, yang mana di dalam acara pembukaan itu kami lakukan pembacaan basmalah yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan dari Kasih Penmat sekaligus membuka acara, Bapak Haji Oja Hairusyam SAG MPD, MAG. Kemudian doa dan tutup. Pelaksanaan kegiatan inti yang pertama, diseminasi dilakukan secara panel. Kemudian pemateri satu adalah Eri Fariha, saya sendiri. Materi yang saya sosialisasikan adalah tentang konsep pendidikan multikultural, baik konsep secara teoritis maupun konsep secara diambil dari pandangan-pandangan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pendidikan multikultural. Kemudian pemateri kedua menyampaikan setelah pemateri pertama selesai menyampaikan seluruh materi. Pemateri kedua adalah Ibu Rika Mulyani. Materi yang diampunya adalah paradigma pendidikan multikultural dan implementasi pendidikan multikultural. Kemudian acara selanjutnya adalah tanya jawab. Alhamdulillah ada beberapa orang yang bertanya dan antusias dengan kegiatan kami. Apresiasi serta sambutan dari yang menyaksikan atau yang menjadi peserta kegiatan ini alhamdulillah cukup baik. Terlihat dari hasil evaluasi, pandangan dan tanggapan dari mereka. Kemudian closing statement dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Rika Mulyani. Kemudian acara tutup yang dilakukan oleh moderator dengan doa terakhir dan ucapan hamdalah. Alhamdulillah kegiatan untuk guru ini dihadiri oleh 108 orang peserta, walaupun 108 orang peserta ini bukan hanya saja berasal dari MGMP atau MGMBK Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Ada banyak pihak-pihak lain yang ternyata setelah melihat sosialisasi undangan kami di WA menyampaikan kepada rekan-rekannya yang lain, alhamdulillah berkenan untuk hadir pada kegiatan ini sampai keluar Jawa. Ada pihak dari Kalimantan dan sebagainya. Dan tidak berpusat pada guru saja, ternyata ada beberapa dosen, kemudian mahasiswa dan lain sebagainya. Keseluruhan dari para peserta ini bisa dilihat dari hasil absensi pada bentuk Excel yang sudah kami cantumkan dalam laporan tertulis kami. Kemudian kegiatan diseminasi siswa. Untuk kegiatan diseminasi siswa ini bagi kami cukup susah, cukup sulit karena sekolah kami memberlakukan di rumah, belajar di rumah. Karena ada beberapa keluarga yang memang terinfeksi virus corona, akhirnya kami sulit untuk berkoordinasi dengan anak. Hanya beberapa anak saja yang siap dari segi kuota dan siap dari segi aplikasi, sehingga kami hanya mendapatkan 10 orang siswa yang siap untuk menghadiri kegiatan diseminasi siswa. Untuk yang pertama, kegiatan pertama kami lakukan pendahuluan, yaitu dengan menampilkan video tentang bagaimana keragaman yang ada di Indonesia, baik dari segi agama, suku, bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan. Kemudian kami jelaskan bagaimana mengenai konsep pendidikan multikultural. Kemudian kami tampilkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan multikultural, sekaligus membahas dari kandungan isi ayat Al-Quran tersebut. Kesimpulannya, kami memberikan kesimpulan bagaimana hubungan ayat Al-Quran tersebut dengan konsep pendidikan multikultural dan bagaimana cara pengaplikasian serta karakter yang harus dimiliki oleh mereka ketika mereka sudah memahami tentang konsep pendidikan multikultural. Untuk tanya jawab, ada beberapa anak yang memang dari pertanyaan yang saya pancing masih mengungkapkan sesuatu yang memang bersifat arogan karena belum pahaman mereka. Oleh karena itu kami berikan pemahaman kembali, akhirnya pada saat refleksi mereka menyatakan bahwa pendidikan multikultural sangat penting untuk dipelajari dan diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Kemudian kami tutup dengan setelah selesai merefleksikan, kami tutup kegiatan dengan pembacaan hamdalah. Nah, itu saja laporan yang bisa saya sampaikan
Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran pada kegiatan destinasi pendidikan multikultural yang telah saya lakukan dan rekan saya Ibu Rika Mulyani lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.